ya, berarti sampai Amina. Nah, sekarang kita lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan, terima kasih yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Altaf, gitu ya. Yang terakhir bergabung ada Altaf, dan kita mulai perjumpaan kita di sore hari ini dengan materi isomer. Ya, kira-kira apakah sudah tampil? Ya, kalau sudah tampil, bisa dengan suara atau jempol. Sip, ada jempol dari Matthew. Ya, sip, terima kasih. Dan kita mulai. Perjumpaan kita di sore hari ini tentang apa sih? Nah, ini materi yang mulai seru. Jadi kenapa saya bilang mulai seru? Dibandingkan senyawa tata nama kemarin yang gugus fungsi, isomer itu lebih seru. Yang lebih seru apa? Adalah serunya ini salah satu istilahnya kalau saya boleh dibilang seperti miniatur meraih impian isomer itu. Kenapa? Kita harus mencoba sendiri dan harus mencari sebuah perbedaan. Dan untuk mencari perbedaan itu butuh keuletan, butuh kerja keras. Nah, itu saya wakili dengan isomer sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nggak nyobain sendiri, itu nggak akan bisa kita pahami tentang isomer. Kalau penamaan relatif, ya udah mulai terbayang ya. Tapi kalau isomer itu relatif agak lebih rumit. Ya lebih rumit itu tahapan pengerjaannya lebih panjang dan itu butuh ketelitian dan keuletan. Nah, ini ketika kalian kurang teliti, maka di isomer itu akan terlihat. Nah, jadi jadikan isomer ini adalah untuk melatih ketelitian kalian. Jangan terlalu buru-buru, jadi lebih teliti. Nah, sebelum kita tahu atau bahas isomer itu yang seperti apa, kita harus tahu dulu isomer itu apa sih? Nah, jadi kalau berbicara dalam kimia, kembali saya sampaikan, saya ingin kita harus tahu dulu apa sih maksud istilah tersebut. Isomer ini adalah kata yang tersusun dari dua suku kata. Nah, suku pertama itu ada kata iso, dan suku kata kedua ada mer. Mer ini berasal dari kata meros. Iso itu artinya, nah, artinya apa sih iso? Nah, apakah bisa? Atau suatu ukuran apa ya, kualitas gambar gitu ya? Gimana? Nah, itu juga harus kita tahu kan gitu ya. Jadi istilah ISO itu banyak banget. Nah, tapi ISO dalam kimia ini artinya dia adalah sesuatu yang sama. Jadi ISO itu adalah sama. Nah, meros ini adalah sesuatu apa? Nah, dia ada suatu bagian. Jadi kapan suatu hal itu dikatakan isomer? Nah, ini saya definisikan. Jadi isomer itu apa sih gitu ya? Nah, jadi isomer itu adalah sesuatu atau suatu senyawa gitu ya. Suatu senyawa yang memiliki rumus. Nah, bagian yang samanya apa? Ini adalah rumus molekul. Jadi rumus molekul sama. Jadi kalau suatu isomer itu pasti rumus molekulnya sama. Tapi nah, susunan atau bukan susunan, bentuk struktur. Nah, bentuk struktur atau susunan dalam ruang, berbeda. Nah, ini adalah definisi dari isomer. Nah, jadi rumus molekulnya sama, bentuk struktur atau susunan dalam ruangnya berbeda. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa dapatkan bahwa si isomer itu ada dua kelompok besar. Jadi isomer ini ada dua kelompok besar. Kelompok apanya? Yang pertama adalah isomer yang dikatakan berdasarkan bentuk struktur. Yang kedua adalah isomer berdasarkan susunan
dalam ruang. Nah, jadi isomer itu ada dua kelompok besar. Ada struktur, ada ruang. Nah, struktur ini ada dua yang pernah kalian pelajari di kelas 11, yaitu yang dikenal isomer, rangka, atau rantai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling mudah, yaitu isomer posisi. Nah, ini dua hal ini isomer yang pernah kalian bahas di kelas 11. Dan yang kelas 12 adalah isomer yang ketiga, adalah isomer fungsi. Atau ada yang nyebut juga gugus fungsi atau fungsional, boleh. Jadi ini sama aja. Jadi isomer fungsi atau gugus fungsi. Nah, kemudian isomer ruang. Nah, isomer ruang ini ada yang pernah kalian pelajari juga di kelas 11, yaitu tentang apa? Adalah isomer geometri. Nah, geometri yang sudah dipelajari atau yang dipelajari di SMA hanya dua, yaitu adalah cis dan trans. Jadi ada cis dan trans. Nah, isomer ruang kelas 12 adalah isomer optik. Nah, jadi kita ulang lagi dari awal gitu ya untuk isomer ini, karena ketika berbicara isomer kimia karbon, semuanya kita harus tahu, kita harus paham. Karena tidak menutup kemungkinan, nah, isomer-isomer yang lain bisa kita ketahui, bisa kita dapatkan. Gitu ya. Nah, dari rumus molekul yang sama. Nah, itu adalah isomer secara umum. Jadi isomer secara umum ada dua, ada isomer struktur, ada isomer ruang. Isomer struktur terbagi menjadi tiga, ada isomer rangka atau rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, isomer ruang itu ada dua, ada geometri Cis-Trans dan optik. Nah, yang perlu diketahui, geometri ini bukan hanya Cis-Trans. Nanti ada yang disebutnya E dan Z. Gitu ya. E dan Z tinjauannya berbeda. Nah, tapi kalau bahasa mudahnya, ini kalau saya pribadi ya, lebih mudah E dan Z atau Cis-Trans. Itu tergantung kalian. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya mirip. Cuma yang ditinjaunya aja berbeda. Nah, mana yang lebih mudah? Kalau menurut saya yang lebih mudah adalah E dan Z. Kalau menurut saya. Tapi E dan Z tidak dipelajari di SMA. Ya. Nah, jadi kita lihat cis dan trans untuk geometri ini yang kita pelajari nanti. Nah, hari ini target saya semuanya selesai untuk hari ini tentang isomer. Nah, yang pertama kita langsung adalah isomer rangka. Nah, isomer rangka atau rantai. Nah, apa yang dimaksud isomer rangka atau rantai? Isomer rangka atau rantai itu adalah senyawa yang memiliki Rm. Ini rumus molekul. Jadi Rm itu rumus molekul sama. Tapi bentuk rangka atau rantainya beda. Jadi bentuk rangka atau rantai beda. Nah, gimana membedakan bentuk rangka atau rantainya beda? Nah, ini caranya. Jadi untuk mengetahui rangka atau rantainya berbeda itu ada beberapa langkah pengerjaan. Langkah-langkah pembuatan isomer. Jadi isomer apa nih? Isomer rangka. Nah, langkahnya mudah. Yang pertama atau A, buat rantai karbon lurus. Rantai C karbon ya. Nah, rantai karbon lurus sesuai jumlah atom C. Nah, ini adalah yang pertama. Langkah pertama, paling mudah. Nah, langkah kedua gimana? Adalah kurangi jumlah atom C. Atom C pada rantai lurus. Lalu jadikan cabang.
Jadi kurangi jumlah atom C pada rantai lurus, lalu jadikan cabang. Itu adalah isomer rangka, langkah-langkah pembuatan isomer rangka yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah geser letak atau posisi cabang. Nah, kenapa harus dilakukan A, B, C ini? Ini sebenarnya mudah. Dengan rumus molekul sama, kita harus mendapatkan senyawa yang beda-beda. Gitu ya. Nah, ibaratnya isomer rangka ini seperti adik kakak aja gitu ya. Jadi gimana caranya seorang bapak ibu ini punya anak-anak yang beda. Nah, itu adalah isomer rangka, isomer. Mirip-mirip gitulah atau punya anak kembar gitu ya. Gimana cara membedakan? Nah, ini adalah mencari karakter yang berbeda. Nah, setelah kita menggeser posisi atau letak cabang, maka apa yang harus kita lakukan lagi adalah ulangi langkah B dan C. Nah, ini adalah cara membuat atau menentukan isomer rangka. Nah, contohnya seperti ini. Saya kasih contoh dulu nih. Gimana contoh untuk yang kalau saya punya rumus molekulnya itu adalah C5H12. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu kira-kira rumus itu kelompok apa kalau C5H12. Nah, kelompok apanya gimana? Kita misalkan jumlah C-nya sebanyak N. Nah, C-nya sebanyak N. Jadi kalau C-nya sebanyak N, berarti H-nya berapa N? Kira-kira? Kalau N-nya 5, H-nya berarti berapa N? 2 plus 2, Pak. Nah, berapa Mas Yes? CH2 plus 2. H2 plus 2. Ada N-nya nggak? 2N plus 2. 2N plus 2, betul. Ini lebih lengkap, Mas Ses. Kenapa 2N plus 2? Karena ketika C-nya 5, H-nya berarti 2 kali 5, 10. Supaya 12, jadinya tambah 2. Jadi Cn H2N plus 2. Inilah rumus umum dari siapa nih? Ada yang masih ingat? Alkohol ether, bukan? Yakin? Betul? Alkohol ether ada O-nya. Alkana, Pak. Sip Putra. Inilah kelompok alkana. Nah, jadi kita harus tahu dulu dia kelompoknya apa. Nah, setelah kita tahu kelompoknya, maka mulai membuat isomernya. Lihat tahapan tadi. Tahapan pertama adalah gitu ya. Buat rantai lurus sesuai jumlah atom C. C-nya berapa di sini? Ada 5. Berarti buat C lurus sebanyak 5. Nah, kita beri nama. Kalau C yang lurus sebanyak 5 ini, ada yang masih ingat namanya apa? Pentana, Pak. Pentana. Karena rantainya lurus, maka berilah awalannya adalah N. Nah, kenapa ini ada awalan N? Karena inilah yang melatar belakanginya, yaitu isomer ini. Lakukan langkah kedua yang B. Kurangi jumlah atom C pada rantai lurus, lalu jadikan cabang. Nah, rantai lurusnya ada berapa C di sini? Ada 5. Kurangi sebanyak 1, jadi sisa 4. Nah, dari C yang 4 ini, maka satu lagi kemana? Jadikan cabang. Nah, cabang ini jadikanlah dia pada posisi nomor 2. Nah, ini sudah bentuk isomer. Kenapa? Karena dengan rumus yang sama, dia bentuk rangkanya beda. Satu rangka lurus, satu rangkanya bercabang. Nah, ini udah 2 bentuk. Jadi, satu rumus molekul, bentuk rangkanya beda. Nah, ini adalah isomer rangka atau rantai. Nah, tapi biar lebih paham penamaan sambil review, kira-kira namanya apa sih yang kedua ini? Kira-kira namanya apa nih yang kedua? 5 kurangi 1 jadi 4. 4 itu namanya adalah Butana. butana. Sip. Ada cabang. Siapa tuh? 2 metil butana. Sip. 2 metil. Ada cabang metil pada nomor 2. Nah, ini adalah
struktur atau rangka yang kedua. Nah, kemudian geser letak atau posisi cabang. Tapi ingat, dia harus mendapatkan senyawa yang berbeda. Nah, kalau si cabang ini saya geser ke sebelah kanan, nah yang ini ya, geser ke sini. Kira-kira apakah dia mendapatkan senyawa yang berbeda atau tetap sama? Kira-kira. Sama atau beda? Kalau si C ini yang cabang saya geser ke sebelahnya. Kira-kira akan sama atau beda? Ya, akan sama atau beda? Biar terbayang, saya gambarkan. Ini C yang tepat, kan gitu ya. Ada satu di sini. Kira-kira apa namanya? Ya, kira-kira apa namanya? Tetap sama. Tetap sama. Jadi ketika digeser itu bukan membentuk, menemukan senyawa yang sama atau beda? Ternyata sama. Maka ketika kita menemukan senyawa yang sama, kita nggak bisa menggeser cabang tadi. Karena percuma digeser juga akan sama. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ulangi langkah B dan C. Nah, jadi ulangi langkah B dan C sekarang. Ulanginya gimana? Kurangi lagi si rantai lurus yang 4 tadi sebanyak 1, berarti menjadi 3. Dan berarti ada 2 C yang harus kita jadikan cabang. Maka satu cabang di nomor 2, satu lagi kemana? Pasti nomor 2 lagi. Nggak mungkin cabangnya ada di ujung. Nah, kira-kira ini senyawa yang sama atau beda dengan 2 yang atas? Terlihat dia adalah berbeda. Nah, sehingga kita beri nama apa nih? Inilah yang kita beri nama dengan nama C-nya 3 adalah propana. Kemudian ada cabang di nomor 2 itu metil dan 2 itu metil. Jadilah dimetil. Pada posisi nomor 2,2. Ini adalah membuat isomer rangka dari senyawa alkana yang masih sederhana. Ya, untuk yang alkana ini C5H12 bisa dipahami atau diikutin dulu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan kemukakan. Boleh lewat suara, boleh lewat chattingan. Nah, ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nah, sambil saya menunggu pertanyaan, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Tegar Haryo, ada Afifah. Saya sebutin yang belum saya sebutkan ya. Ada Bintang, ada Tiara, ada Usama. Ya udah, dan Usama. Nah, ada ya beberapa yang baru belum lama bergabung. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, seperti biasa, saya tunggu jempolnya atau suaranya atau oke-nya atau lewat chattingannya. Ya, untuk isomer rangka, contoh yang alkana ini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu? Sip, Arya untuk jempolnya terima kasih. Kemudian yang lain, gimana nih? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung. Nggak usah kalian sembunyikan atau pendam-pendam, gitu ya. Kemukakan aja. Sip, terima kasih Lubnaya untuk jempolnya. Satu lagi mungkin. Ya, bisa dipahami sampai sini? Atau ada pertanyaan dulu? Sebelum saya kasih contoh yang kedua. Sip, terima kasih Fatur. Dan sekarang contoh yang kedua. Gimana kalau ada gugus fungsi? Nah, jadi kalau ada gugus fungsi, misalnya contoh rumusnya adalah ini. Saya punya C4, H10, O. Nah, kalau C4H10O, kira-kira nih, rumus umumnya apa? Nah, kita anggap Cn, H berapa N? Oh ini, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan.
Oh, itu yang saya tulis C-nya aja, betul. Bedanya apa sih kalau disertai H-nya, yang CH berapa gitu? Oh, gini, sama. Ini kenapa saya H-nya nggak saya tuliskan, biar cepat sebenarnya. Tapi sebaiknya gimana? Sebaiknya H-nya dituliskan. Itu yang paling baik. Cuma, kenapa ini saya nggak tuliskan? Biar cepat. Kenapa ada istilah biar cepat? Salah satunya untuk latihan kalian, biar lebih cepat mengerjakan dalam UTBK nanti. Kenapa? Karena ketika berbicara kimia karbon, struktur yang paling penting adalah karbonnya. H itu istilahnya pelengkap. Jadi kalau pelengkap boleh dituliskan, boleh tidak. Itu pilihan. Tapi kalau untuk memahaminya, saya tuliskan aja. Gitu ya, saya tambahkan nih. Tapi kalau nanti kalau ngerjain, tidak dituliskan H juga nggak jadi masalah. Yang penting jawabannya benar dan cepat. Nah, ini saya lengkapi. Ingat, C itu harus berapa tangan? Harus 4. Ini baru 1. Berarti lengkapilah H sebanyak 3. C ini 2 tangan. Berarti lengkapi H sebanyak 2. Ini yang N pentana dulu ya. Ini 2 tangan. Berarti H-nya juga 2. Ini juga 2. Dan ini pasti 3. Karena baru 1 tangan. Ya, mohon maaf Pak Tur. Usamah tadi ya. Mohon maaf Usamah untuk yang H ini tadi tidak saya tuliskan. Sekarang saya tuliskan biar lebih paham dan tidak menjadi salah memahami. Gitu ya. Jadi intinya H itu pelengkap, boleh ditulis, boleh enggak. Nah, kemudian C ini yang 2 metil butana yang kiri baru 1 tangan, berarti lengkapi H3. Yang keduanya ini tangannya 3, berarti H-nya 1, bawahnya itu 3, kanannya itu 2, paling kanan adalah 3. Ya tinggal kita lengkapi. Yang penting C itu ada 4 tangan. Nah, kekurangan tangannya itu lengkapi oleh H. Ya, itu Usama. Ya, bisa dipahami Usama? Ya, boleh dengan settingannya atau jempolnya atau suara. Silakan. Mana yang buat Usama lebih nyaman atau yang lain lebih nyaman, lakukan. Yang penting saya tahu kalian bisa berinteraksi dan memahaminya. Ya, itu jadi boleh ditulis H, boleh enggak sebenarnya. Oh, yang di ujung harus ditutupin dengan H yang lebih dari yang di dalam ya. Oh, itu tergantung sama. Jadi yang ujung tidak harus selamanya lebih banyak dibanding yang dalam. Intinya tadi aja bahwa C itu harus 4 tangan, 4 ikatan. Jadi dengan harus 4 ikatan maka H itu melengkapi. Yang ujung itu hanya 1 berarti kurangnya 3, berarti H-nya 3. Tapi nanti yang ujung itu tidak selamanya H-nya harus 3. Tergantung nanti ada cabang apa. Misalnya, nah ini nanti yang di contoh kedua. Itu saya kasih. Gitu ya. Nah, jadi ya intinya C itu harus 4 ikatan atau 4 tangan, berarti H yang melengkapi sesuai kekurangannya. Ya, itu sama. Sip, kita lanjutkan. Nah, gimana dengan contoh isomer rangka yang kedua? Ketika C4H10O, berarti ketika C-nya saya anggap N, berarti H-nya berapa N? Kira-kira berapa N nih? Yang 2N pasti plus 2, Pak. sip 2N plus 2. Jadi kalau rumus kimia karbon, awalilah H itu sebanyak 2N. Nah, tinggal nanti selanjutnya bisa plus 2, plus 1, min 2, atau min 1, atau berapapun itu belakangan. Jadi umumnya adalah H-nya 2N. Nah, Cn H2N plus 2. Gitu ya. Nah, tapi ada kurang O. Nah, kira-kira rumus umum apa nih kalau Cn H2N plus 2O? Tadi sempat Fatur menyampaikan. Kira-kira rumus apa nih? Cn H2N plus 2O. Kelompok? Kelompok apa nih? Alkohol, Pak. Alkohol si putra, betul. Kalau ada alkohol berarti ada kelompok. Hati-hati ada satu lagi. Dia adalah kelompok eter. Jadi ketika C4H10O berarti 2 kemungkinan. Apakah dia kelompok alkohol atau eter? Nah, untuk mudah memahami senyawa isomer rangka ini, saya ambil yang alkohol dulu.
Nah, saya pilihnya yang alkohol aja. Nah, kita fokus ke alkohol. Langkahnya gimana? Sama seperti yang di atas tadi. Buat rantai lurus sejumlah atom C. C di sini ada 4. Jadi buat rantai lurusnya 4. Gitu ya. Nah, karena berbicara alkohol, berarti harus ada gugus fungsi OH. Nah, tempatkan si OH-nya itu di nomor 1. Nah, di sini Usama yang saya bilang. Ujung itu tidak harus lamanya lebih banyak. Jadi, lengkapi si C itu dengan H. Maka kita lengkapi. C ini 2 ikatan, berarti lengkapilah H-nya 2. Yang kanannya berarti 2 juga. Yang kanannya 2 juga, yang lebih kanan itu 3. Ya. Nah, ini adalah struktur dari isomer rangka yang pertama. Nah, selanjutnya gimana? Karena berbicara isomer rangka atau rantai, berarti yang kita ubah-ubah itu adalah susunan rangka karbonnya. Jadi OH-nya jangan pernah kita utik. Jadi OH itu harus pada posisi yang tetap, gitu ya. Nah, itu ketika berbicara isomer rangka. Jadi mengubah rangka karbon aja. Di luar itu jangan. Nah, dengan namanya apa nih kalau strukturnya seperti ini? C-nya 4 mengandung OH, berarti butanol. Nah, OH-nya nomor 1. Inilah 1 butanol. Nah, gimana kalau ingin isomer rangka? Kalau isomer rangka, tetap tadi kita ubah rangka karbonnya. Yang rantainya lurus 4 ini, kita kurangi 1 sebanyak 3. Tapi OH-nya jangan diubah, dia tetap nomor 1. Nah, kemana 1C lagi? Jadikan dia sebagai cabang. Nah, lengkapi dengan H, berarti ini CH2, ini CH, ujungnya berarti CH3, CH3. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita beri nama. Namanya apa kira-kira? 3 itu propa. Ada OH, jadi propanol. OH-nya nomor 1, 1 propanol. Ada cabang metil nomor 2. Jadilah namanya 2 metil, 1 propanol. Ya, ini adalah isomer rangka dari C4H10. Nah, selanjutnya gimana? Geser si cabang. Bisa nggak ke kanan? Jawabannya nggak bisa. Ketika nggak bisa, kurangi rantai lurus 3 menjadi 2, nggak bisa. Gitu ya. Karena rantai lurus itu untuk utama, kalau dia bercabang, itu minimal 3. Tapi tidak semuanya bisa. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh isomer rangka. Ya, sampai sini untuk isomer rangka. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Boleh dengan suara kalian atau dengan chattingan, silakan. Ya, sampai sini. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau bisa dipahami, seperti biasa, bisa dengan jempolnya atau oke. Jadi, atau suara kalian. Silakan. Sip, terima kasih Moses. Ya, gimana? Sip, terima kasih Tegar Haryo gitu ya. Nah, dan Lubnaya. Sip, kita lanjutkan ke isomer yang kedua. Ini yang paling mudah. Ya. Jadi isomer kedua ini paling mudah, tapi sebentar. Sebelum saya lanjutkan, saya save dulu. Ini tentang sekarang tanggal 15 ya. Ya, kita lanjutkan. Isomer yang kedua. Apa isomer yang kedua? Isomer kedua ini yang paling mudah tadi saya bilang adalah isomer posisi. Nah, ini yang paling mudah. Nah, apa itu isomer posisi? Isomer posisi ini kalau dibedakan dia apa didefinisikan ya? Dia adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi ya. Tapi apa? Tapi letak. Nah, ini sesuai dengan apa namanya ya, letak atau posisi. Siapa? Yaitu
ikatan rangkap atau gugus fungsi. Ikatan rangkap atau gugus fungsi berbeda. Berbeda. Nah, jadi rumus molekul sama, tapi letak atau posisi ikatan rangkap atau gugus fungsi berbeda. Nah, gimana cara membuat isomer posisi? Berarti mirip dengan si rangka tadi. Dia punya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembuatan isomer. Ini mudah banget. Isomer posisi ya. Ini mudah banget. Langkah yang pertama, yaitu A, gitu ya, adalah buat rantai lurus sejumlah atom C. Rantai lurus sejumlah atom C. Atom C dan tempatkan. Ini simbol dan ini saya perbaiki. Dan, nah ini. Dan tempatkan ikatan rangkap atau gugus fungsi di nomor 1. Gugus fungsi di nomor 1. Ya, harus nomor 1. Yang kedua, ketika langkah pertama sudah kita lakukan, langkah kedua apa? Adalah geser letak posisi ikatan rangkap atau gugus fungsi. Jadi geser letak posisi ikatan rangkap atau gugus fungsi. Intinya harus mendapatkan senyawa yang berbeda. Nah, ketika udah nggak bisa digeser-geser lagi gimana? Sama. Yang ketiga adalah, ya udah. Nah ini saya lupa. Ini ada isomer posisi. Jadi ketika udah tidak ada yang beda lagi ketika digeser-geser, ya udah selesai, gitu ya. Jadi sebenarnya inti dalam isomer posisi itu adalah dua ini. Buat rantai lurus, sebenarnya nggak harus lurus sih. Nah, buat rantai sejumlah atom C. Jadi nggak harus lurus, saya lupa. Jadi bisa bercabang juga nggak masalah, gitu ya. Jadi buat rantai sejumlah atom C dan tempatkan ikatan rangkap 1 atau ikatan rangkap atau gugus fungsi di nomor 1. Jadi intinya adalah tidak harus di nomor tidak harus lurus. Saya lupa nih. Jadi kalau isomer posisi ini tidak harus dia lurus. Nah, setelah kita tentukan rantainya dan posisi rangkap atau gugus fungsi nomor 1, maka langkah selanjutnya geser-geser aja. Nah, itu adalah dua langkah dari isomer posisi. Sehingga kalau saya punya isomer posisi, tentukan isomer posisi dari senyawa dengan rumus C5H10. Kira-kira kalau C-nya N, H-nya berapa N? Pasti 2N. Ketika CnH2n, saya ingin dia adalah kelompok alkena. Nah, ini yang mudah dulu. Nah, caranya gimana? Buat rantai. Rantai ini sebenarnya bebas. Kalian mau lurus, mau bercabang, nggak masalah. Gitu ya. Nah, yang penting ketika kalian menentukan, oh pengennya lurus, berarti yang lain juga nanti harusnya lurus. Nah, jadi yang pertama gimana? Kalau ingin lurus, berarti ya buat C lurus sebanyak 5. Dan tempatkan ikatan rangkap 2 atau gugus fungsi, ikatan rangkap atau gugus fungsi di nomor 1. Nah, ketika berbicara alkena, alkena itu rangkap berapa sih? Nah, ini yang harus diingat. Kira-kira alkena itu ikatan berangkap berapa? 2, Pak. 2, betul. Jadi kita tempatkan si ikatan rangkap 2-nya di nomor 1. Nah, gini ya. Nah, jadi kan ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, terus lengkapi dengan H. Nah, biar nggak salah fokus atau salah pemahaman. Jadi lengkapi dengan H, ini karena udah 2 tangan berarti lengkapi H2, yang ini udah 3 berarti 1
ini 2, ini 2, dan ini 3. Gitu ya. Nah, ini adalah struktur atau posisi yang pertama dengan nama C-nya 5 adalah penta. Karena ada rangkap 2 jadi pentena. Nah, pentena ini rangkapnya nomor 1, jadilah 1 pentena. Gitu. Nah, inilah yang pertama. Nah, yang kedua gimana? Tadi geser letak posisi ikatan rangkap. Nah, si rangkap ini kita geser, tapi jangan mengubah struktur karbonnya. Jadi rangkanya yang lurus ini jangan diubah. Jadi tetap C-nya mah lurus. Nah, tetap 5. Tapi yang kita geser yang rangkap. Awalnya tadi nomor 1, berarti kita geser ke sebelahnya. Berarti sekarang menjadi nomor 2. Nah, ini adalah yang kita beri nama dengan apa? Namanya apa nih? Kira-kira? Namanya adalah, saya lengkapi dulu dengan H, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, inilah yang kita beri nama 2 penten. Nah, mudahnya apa dalam isomer posisi? Mudahnya itu yang berbeda hanya angka depan. 1 dan 2, inilah isomer posisi. Jadi kalau yang berbeda nomor letaknya itu adalah isomer posisi. Ya. Jadi kalau saya bilang isomer posisi paling mudah. Nggak perlu repot-repot, hanya mengubah angka saja. Ya, sampai sini. Untuk isomer posisi dari C5H10. Kira-kira nih, bisa nggak si rangkap 2-nya kita geser lagi? Jadi sebenarnya langkah ketiga apa? Adalah geser lagi posisi rangkap. Jadi terus digeser-geser. Kira-kira bisa nggak si rangkap ini kita geser ke sebelah kanan? Nah, Sama aja nggak sih, Pak? Sip, betul. Sama aja. Sama aja namanya apa, Cecil? 2 pentena. 2 pentena. Jadi kalau sama aja 2 pentena, apakah itu isomer? Jawabannya bukan. Jadi nggak usah kita tuliskan lagi. Jadi inilah cara membuat isomer posisi. Boleh nggak kalau rangkanya diubah, kemudian rangkapnya digeser-geser lagi? Itu boleh. Tapi itu bagian dalam kombinasi. Jadi kombinasi isomer. Jadi isomer itu bisa berkombinasi. Jadi bisa kombinasi antara rangka tadi dengan posisi. Itu bisa kombinasi. Tapi kita bahasnya tanpa kombinasi atau yang murni. Nah, ketika ini bisa dipahami, maka kombinasi akan relatif lebih mudah. Nah, nanti dengan soal itu akan terlihat. Nah, ini contoh yang mudah alkena. Nah, sekarang gimana kalau contoh yang kedua nih? Gimana kalau saya punya C6H12O? C6H12O berarti CnH2NO, tapi saya pengen dia adalah untuk senyawa keton. Kenapa nggak aldehid? Nah, aldehid nggak mungkin, karena aldehid itu gugus fungsinya di ujung. Gugus fungsi di ujung pasti dia nomor 1. Kalau nomor 1 nggak mungkin bisa membentuk isomer posisi. Karena nggak mungkin bisa kita geser-geser. Jadi isomer posisi itu tidak akan terjadi pada senyawa alkana, pada senyawa aldehid, dan senyawa asam karboksilat. Itu tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Nah, itu adalah sedikit pengantar. Nah, kira-kira nih, kalau C6H12O, bentuk isomernya seperti apa aja? Nah, kalau ingin isomer posisi, langkahnya sama kayak tadi. Langkahnya sama ya. Jadi langkahnya adalah buat rantai sejumlah atom Ca6. Biar mudah saya buat yang lurus. Tapi biar agak beda, boleh nggak dibuat bercabang? Silahkan. Kalau mau, silahkan. Gitu ya. Nah, tapi harus hati-hati. Gitu ya, harus hati-hati. Jangan sampai kalian keliru. Oh, ngotot pengen yang bercabang, tapi ternyata salah. Gitu ya.
Tapi kalau saya pengennya yang sederhana aja. Buat C lurus sebanyak 6 aja. Ingat gugus keton. Kalau keton ini gugus fungsinya apa? Adalah C rangkap 2 dengan O. Nah, C rangkap 2 dengan O, maka dia nggak mungkin di ujung. Karena kalau di ujung jadinya aldehid. Nah, maka si gugus fungsi keton itu pasti di nomor 2 minimal. Ya. Jadi kalau tadi buat di nomor 1 itu untuk mudah aja. Tapi kalau nggak bisa jangan maksain. Atau di nomor paling kecil lah, gitu ya, paling gampang. Di nomor paling kecil. Nah, ini adalah C6H12O yang pertama, yaitu rantainya lurus, gugus ketonnya di nomor 2. Jadi kalau mau langsung dibuat nama tanpa H, langsung aja, berarti dia 2 heksanon. Nah, tinggal lengkapi dengan H kalau mau. Ini berarti CH3, ini berarti CH2, ini CH2, ini CH2, yang ujung CH3. Kenapa yang C rangkap 2O-nya nggak ada H? Karena tangan C-nya sudah 4. Ya. Nah, kemudian, gimana cara membentuk isomer posisi? Isomer posisi tadi, geser aja si gugus fungsi ini. Geser kemana? Ya nggak mungkin geser ke kiri, maka geserlah ke kanan yang sebelahnya. Jadi, tanpa mengubah struktur. Jadi C-nya tetap 6 lurus, tapi rangkap 2 dengan O-nya pindah ke sini. Nah, inilah jadi senyawa 3 heksanon. Bisa nggak sih gugus fungsi ini geser ke nomor 4? Nah, kira-kira. Geser ke nomor 4 berarti yang ke kanan. Apakah akan mendapatkan senyawa yang sama atau beda? Jadi 3 heksanon juga. Tetap 3 heksanon, betul. Jadi, tidak ada 4 heksanon. Jadi, isomer posisi untuk yang rantai lurus dari C6H12O itu hanya 2. Jadi, isomer posisinya hanya 2. Hanya 2 heksanon dan 3 heksanon. Inilah contoh isomer posisi. Ya, untuk isomer posisi bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ketika udah paham, saya tunggu jempolnya. Atau oke-nya, atau chattingan kalian, atau suara kalian. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Ya, terima kasih buat Fatur dan Cecil untuk jempolnya. Nah, yang lain gimana? Bisa dipahami? Sip, terima kasih untuk Tegar di chattingan. Ya, kita lanjutkan. Isomer yang ketiga, ini isomer yang kelas 12 yang belum. Itu isomer fungsi atau gugus fungsi atau fungsional. Bebas, mau istilah mana yang kalian gunakan, boleh. Jadi yang ketiga ini adalah isomer fungsi atau gugus fungsi atau fungsional. Gitu ya. Jadi isomer fungsi atau gugus fungsi atau fungsional. Nah, apa maksud dari isomer fungsi ini? Dia definisinya mirip-mirip dengan yang atas, tapi tetap ada perbedaan. Miripnya apa? Dia adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama. Tapi ini mudah banget. Jenis gugus fungsinya beda. Jadi jenis gugus fungsi beda. Nah, yang penting gugus fungsinya beda. Mau rangkanya gimana, mau posisinya gimana, nggak masalah di sini. Yang penting rumus molekul sama, tapi jenis gugus fungsinya beda. Nah, contohnya gimana? Misal saya punya contoh yang di sini nggak ada langkah-langkah seperti rangka dan posisi gitu ya. Yang penting gugus fungsinya beda aja. Misalnya ada C4 H8O2. Nah, gimana nih kalau C4H8O2? Kira-kira rumus umumnya apa?
Nah, kalau dibuat rumus umum berarti Cn, H-nya berapa N? Kira-kira Cn, H berapa N? Pasti berapa N? 2N. Jadi C-nya 4, H-nya 8. Di sini O-nya 2. Nah, CnH2NO2 ini bisa kelompok apa aja? Yang pasti dia bisa dua kelompok. Kelompok yang pertama itulah yang dikenal sebagai asam karboksilat. Yang kedua adalah pasti kelompok ester. Nah, kalian tinggal buat senyawa yang satu asam karboksilat, yang satu ester. Tanpa harus melihat rangkanya gimana, posisinya gimana. Enggak penting. Yang penting dia gugus fungsinya beda. Jadi yang pertama gimana? Saya pengennya C-nya lurus aja nih, si asam karboksilatnya. Gini ya. Saya salah. Ini ke bawahnya OH, atasnya rangkap 2O. Gini. Lengkapi dengan H, ini CH3, ini CH2, ini CH2. Inilah senyawa yang kita kenal dengan nama asam C-nya 4, berarti butanoat. Gitu ya. Dan gimana yang ester? Kalau yang ester, ingat selalu kita mulai dari gugus fungsi dulu, karena gugus fungsi ester itu di tengah. Kan gini ya. C-nya baru 1, ada 4, berarti kurang 3. 3-nya saya tempatkan di kanannya 1, di kirinya 2. Nah, yang penting ada 4 C-nya. Inilah kita kenal dengan nama metil propanoat. Ya, ini adalah isomer gugus fungsi atau isomer fungsi atau fungsional. Ya. Nah, relatif mudah kalau contohnya isomer fungsi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada, silahkan tanyakan. Kalau belum ada, nah, silahkan pikirkan kira-kira mau nanya apa gitu ya. Tapi, kalaupun enggak juga, gitu ya. Nah, kita coba dengan satu contoh lagi. Jadi, kenapa? Saya kalau dengan satu contoh kurang enak. Harus minimal 2. Nah, kenapa? Untuk biar lebih memastikan kalian bisa memahaminya atau tidak. Nah, gimana kalau saya punya contoh yang sederhana aja nih? Sederhananya adalah saya pengen, C-nya 5 boleh lah. C5H12O. Nah, ini sebenarnya nggak sederhana. Lebih banyak C-nya kan dibanding yang tadi. Tapi kita harus tetap sama pengerjaannya seperti yang di atas. Buat rumus umumnya terlebih dahulu. Kira-kira rumus umumnya apa nih kalau C5H12O? Adalah CnH 2N plus 2O. Nah, dia bisa 2 senyawa atau 2 kelompok. Yang pertama alkohol, yang kedua adalah eter. Nah, boleh nggak rantainya nggak lurus? Boleh sebenarnya. Yang penting tadi rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, contohnya gimana? Saya pengen alkohol, ini kan C-nya 5, saya buat yang bercabang. C-nya ada 4 lurus, 1 cabang, dan OH-nya di nomor 1. Ini biar mudah. Inilah kita kenal dengan nama apa tadi? 2 metil, 1 butanol. Nah, gimana dengan kelompok eternya? Kelompok eter. Eter itu gugus fungsinya adalah O di tengah. Nah, berarti kita buat C5 yang di antara O. Boleh lurus, boleh bercabang, bebas aja. Boleh nggak di kirinya 2, di kanannya 3, tapi kanannya seperti ini, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Yang penting gugus fungsinya berbeda. Ini yang kita beri nama apa? Inilah yang kita beri nama etoksi. Etoksi ya. Ini nulisnya saya rapin. Etoksi
2-etoksi propana. 2-etoksi propana. Rantai utamanya C yang panjang, berarti C yang 3. Nah, pada C yang 3 ini di nomor 2-nya ada gugus etil yang mengikat oksigen. Jadilah etoksi. Nah, inilah isomer fungsi. Nah, sampai sini. Untuk isomer fungsi bisa dipahami? Kalau bisa, saya tunggu dengan jempol atau oke-nya atau di chattingannya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Ini baru isomer yang ketiga, isomer fungsi. Ya, gimana? Bisa dipahami? Kalau bisa, saya tunggu jempolnya. Sip, terima kasih Moses. Dan ya, sip, betul Tegar. Jadi kalau isomer itu yang penting jumlah C sama, rumus molekulnya sama. Jadi kalau C sama, rumus molekulnya itu berarti H-nya juga termasuk di situ ya. Ada H dengan O. Jadi yang penting rumus molekul aja lah. Gitu. Jadi rumus molekulnya sama. Sip, gitu Tegar. Nah ini saya manggilnya Tegar atau Haryo atau gimana nih? Biar enak. Tegar Haryo. Sip, Tegar. Terima kasih. Saya panggilnya Tegar aja. Ya. Dah. Nah, kita lanjutkan. Ini baru 3 isomer. Isomer keempat kelima ini harus lebih hati-hati. Kenapa saya bilang harus lebih hati-hati? Karena isomer keempat ini selalu orientasinya adalah yang materi kelas 11. Padahal tidak. Gitu ya. Jadi kenapa saya bilang tidak? Nanti saya kasih dengan satu contoh yang berbeda. Nah, ini saya save dulu karena nggak cukup. Ini adalah isomer bagian sekarang tanggal 15. Berarti kedua. Nah, kita lanjutkan. Isomer yang keempat berarti ya. Tadi yang fungsi kan ketiga. Nah, isomer keempat ini udah masuk isomer ruang, yaitu isomer geometri. Nah, isomer ruang baik geometri ataupun optik tadi secara definisi relatif sama. Jadi definisinya apa? Dia adalah suatu senyawa dengan rumus molekul sama, tapi susunan dalam ruangnya berbeda. Jadi susunan dalam ruang berbeda. Nah, ini adalah isomer geometri. Nah, tadi isomer geometrinya yang kita bahas ada dua, yaitu cis dan trans. Nah, cis yang gimana, trans yang gimana, ini yang harus ada yang kita pahami terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini awal memahami geometri cis trans selalu syarat ini yang muncul. Syarat apa yang pertama? Biasanya memiliki ikatan rangkap dua antar atom C. Gitu ya. Jadi memiliki ikatan rangkap dua antar atom C. Nah, kemudian kita ingat lagi, kalau berbicara ikatan rangkap dua berarti ada C rangkap dua dengan C kan? Ingat C itu kan 4 tangan nih. Nah, ini udah 4 tangan. Anggaplah si gugus yang kiri itu P, ini Q, kanan itu R, dan S. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu bahwa P tidak boleh sama dengan Q, gitu ya, dan R tidak boleh sama dengan S. Jadi atas bawah beda, kiri dan kanannya. Jadi kiri P dan Q beda, kanannya R dan S-nya beda. Nah, inilah syarat yang kedua. Ini selalu orientasi berbicara geometri kelas 11. Nah, nanti saya dengan contoh, tidak semua isomer geometri ini harus punya ikatan rangkap dua. Gitu ya. Jadi, tidak harus ada geometri yang selalu mempunyai rangkap dua.
Ada yang tidak punya rangkap 2, tapi dia bisa geometri. Nah, kenapa? Karena yang terpenting memahami dalam geometri ini adalah susunan dalam ruang. Nah, apa sih maksud susunan dalam ruang? Ingat kita ini berbicaranya 3 dimensi. 3 dimensi berarti ada atas, bawah, diagonal. Gitu ya. Atas, samping lah, diagonal. Atau panjang, lebar, tinggi. Nah, itu dimensinya. X, Y, Z. Nah, molekul kan seperti itu. Jadi menempati ruang itu, dia bisa posisi atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa diagonal. Selama susunannya itu berbeda, maka dia isomer geometri. Meskipun nggak punya rangkap 2. Gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi, kenapa selalu diawali dengan ini? Supaya untuk memudahkan. Karena kalau di awal tadi yang saya bilang, kelas 11 kalian disampaikannya, yang penting susunan dalam ruangnya beda. Itu akan kebingungan. Jadi dibuat mudahnya dulu, yaitu yang penting punya ikatan rangkap 2. Nah, ini supaya bisa membedakan kapan dia bisa cis, kapan dia bisa trans. Nah, karena di sini kita jelaskan, cis itu yang gimana? Nah, cis itu kalau dia gugus yang sama bersebelahan. Gugus yang sama bersebelahan. Nah, sebelahan itu maksudnya adalah yang kiri dengan kanan. Jadi sebelahan. Ibaratnya jalan. Jadi rangkap 2 itu adalah jalannya. Kalau sebelahan pasti pada jalur yang sama. Nah, kalau jalur yang beda berarti itu berseberangan. Nah, yang berseberangan itu adalah trans. Jadi gugus yang sama bersebelahan itu yang gimana? Adalah yang bisa P sama dengan R atau Q sama dengan S. Boleh nggak P sama dengan R dan Q-nya sama dengan S? Boleh. Jadi yang sama itu tidak harus satu. Bisa 2 yang sama, 2 jenis yang sama, itu nggak masalah. Yang penting posisinya sebelahan, yang penting susunan ruang ya, sebelahan atau seberangan. Nah, yang seberangan inilah yang trans. Jadi yang trans ini gugus yang sama berseberangan. Nah, yang berseberangan gimana? Berarti P sama dengan S. Nah, ini nyebrang. Nyebrang jalan C dengan C. Nah, P dengan S atau Q sama dengan R. Nah, inilah untuk gugus trans. Nah, gimana contohnya untuk memahami si isomer geometri cis-trans? Perhatikan senyawa ini. Saya punya rumus molekulnya dulu. Rumus molekulnya C4H8. C4H8 inilah kita kenal dengan nama butena. Ya. Nah, butena ini kalau kita buat di satu butena misal. Jadi butena kita mulai satu butena dulu. Butena itu 4. Buat C rangkap 2 dengan C. Karena rangkapnya nomor 1 butena kan? Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti kurang 2 lagi. Lengkapi C2 lagi, saya ke atas 1, 2. Ini C4. Lengkapi dengan H. Ini H, ini H, ini H. Boleh nggak seperti ini? Nah, kalau struktur yang seperti ini, apakah punya isomer geometri cis-trans? Kita lihat syarat-syaratnya. P tidak boleh sama dengan Q. P-nya H, Q-nya adalah H. Ini sama atau beda? Ternyata sama. Berarti satu butena nggak bisa membentuk isomer geometri. Nah, kemudian, boleh nggak si C yang kanan ini kan tadi dua-duanya kata satu ke bawah, itu juga nggak boleh karena tetap di C nomor 1 H dengan H-nya sama. Nah, sehingga gimana struktur yang lain? Saya buat namanya menjadi 2 butena dulu. Nah, ini saya bertahap. Butena, C-nya tetap 4, tapi dirangkap ada rangkap 2. Ingat C itu kan 4 tangan ya. Nah, rangkapnya nomor 2. Berarti saya anggap kiri nomor 2, yang kanannya pasti nomor 3. Kenapa yang kanan nggak nomor 1? Kalau kanan nomor 1 berarti namanya jadi 1 butena. Nah, karena penomoran harus dari yang kecil. Dan lengkapi dengan
Apa tadi? C. Nah, C-nya ini yang ditulis baru 2. Butena itu 4, berarti kurang 2 lagi. 1 kiri, 1 kanan. Lengkapi dengan H, berarti CH3, ini CH3, ini H, ini H. Nah, kita lihat di sini. P dengan Q sama atau beda? Atas CH3, bawahnya H. Oh, berarti beda. Kemudian yang kanan, R dengan S. R-nya CH3, S-nya H. Ini beda juga. Maka ini memenuhi syarat. Ada rangkap 2, ada P, Q-nya beda, R dan S-nya juga beda. Nah, ini memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat berarti tinggal kita tentukan dia cis atau trans. Lihat posisi gugus yang sama antara ruas kiri dengan kanan. Di kiri ada CH3, di kanan ada CH3. Oh, ini gugus yang sama. Posisinya sebelahan, berarti inilah yang kita kenal dengan nama cis. Jadilah cis 2 butena. Jadi kalau berbicara 2 butena ada bentuk yang cis. Dan kalau cis ada, pasti trans ada. Ini udah sepaket. Jadi kalau cis ada, trans pasti ada. Jadi nggak mungkin cis ada, transnya nggak ada. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang kirinya saya anggap atas CH3 tetap, bawah tetap. Tapi yang kanan gimana? Ubah aja ruangnya. Yang satu H-nya jadi ke atas, yang CH3 jadinya ke bawah. Inilah susunan dalam ruang. Gugus yang samanya CH3 dengan CH3. Oh, dia berseberangan. Pasti namanya jadi trans 2 butena. Ya, ini adalah isomer geometri cis dan trans. Ya, sampai sini. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kasih contoh yang berbeda? Ya, sampai sini. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, jangan lupa jempolnya atau oke atau chattingannya. Kalau belum, silahkan tanyakan. Boleh lewat suara, boleh lewat chattingan. Ya, bisa dipahami untuk contoh cis-trans yang pertama ini yang relatif masih memahaminya dengan definisi kelas 11. Bisa, Pak. Iya, sip. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Tegar. Kenapa yang satu butena salah? Ingat, satu butena itu salah. Kenapa? Karena syarat ini harus dipenuhi, Gar. Kalau punya rangkap 2, P tidak boleh sama dengan Q. Nah, P tidak boleh sama dengan Q. Sedangkan dia, P-nya itu H, Q-nya juga H. Ini kan sama. Sedangkan syaratnya harus tidak sama. Gitu, Tegar. Jadi tidak boleh. Artinya satu butena tidak bisa membentuk isomer geometri cis dan trans. Ya, gitu. Sip, kita lanjutkan. Gimana kalau contoh yang dia nggak punya rangkap? Nah, contoh yang tidak punya rangkap adalah ini. Saya punya C3, C3 lagi. C5H10. Ingat C5H10 ini kan punya alkena. Tapi selain alkena, dia juga punya siklo. Kelompok yang sikloalkana. Nah, saya ambil contoh yang sikloalkana. Sikloalkana berarti siklo, berarti rantainya tertutup. Alkana ada akhiran anak, berarti ikatan antar atom C-nya adalah tunggal. Nah, sikloalkana saya punyanya adalah, langsung aja ya, 2 lagi. 1,2 dimetil siklopropana. Jadi siklo itu tertutup, propana berarti C-nya 3. Berarti ada rantai tertutup yang C-nya 3. Nah, ini. Nah, di cabang, ada cabang metil sebanyak 2 di nomor 1. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini berarti CH3. Tapi jangan lupa lengkapi dengan H. Kan gitu ya.
Ingat ini C-nya baru 3 tangan. Ini yang atas 2 tangan. Lengkapi dengan H. Berarti ini ke atas ada H, ini ke atas ada H. Nah, yang ini berarti atas bawah H. Nah, ini adalah 1,2 dimetil siklopropan. Kira-kira bisa nggak dia bisa membentuk isomer geometri cis trans? Jawabannya bisa. Kenapa? Satunya lagi, tetap dia siklopropana, tetap dia yang rantai tertutup terdiri dari 3 buah. Cuma posisi CH3-nya jadi beda. Nah, jadi gini. Ini adalah isomer geometri juga. Kenapa bisa isomer geometri? Karena susunan dalam ruangnya beda. Nah, susunan dalam ruang di sini. Ini gugus sama dengan samanya sebelahan. Berarti ini adalah cis. Jadi cis 1,2 dimetil siklopropana. Siklopropana. Nah, yang kanan, yang gugus samanya CH3 dengan CH3 ini seberangan. Satu bawah, satu atas. Itu kan nyebrang ya. Nah, itu seberangan. Maka inilah struktur yang trans. Trans 1,2 dimetil siklopropana. Ini adalah bentuk cis dan trans. Jadi ingat, isomer cis trans itu tidak harus selamanya punya rangkap 2 alkena. Ini rumusnya mirip dengan alkena, tapi nggak punya rangkap 2, tetap bisa. Ya. Jadi yang penting, gugus yang sama itu posisinya gimana? Apakah dia dalam bagian atau ruas yang sama, ruang yang sama, atau ruang yang berbeda. Jadi ingat, ruang itu bisa atas bawah, kiri kanan, atau diagonal. Nah, itu yang harus diingat dan dipahami. Ya, untuk yang sikloalkana ini, contoh ini, bisa dipahami. Dan kenapa ini saya jelaskan? Karena soal isomer geometri cis trans ini, justru yang ini, yang bawah tadi siklopropana, itu muncul dalam UTBK, seingat saya tahunnya antara 2017 atau 2018 atau 2019. 19 nggak ada, 2017 atau 18. Nah, antara itu. Nah, isomer cis-transnya dia. Nah, semua dominan peserta bingung karena selalu yang dipahami isomer geometri cis-trans itu harus ada rangkap 2. Nah, sedangkan di sini nggak ada, tapi dia bisa. Ingat ruang. Ruang itu bisa kiri, kanan, atas, bawah, atau diagonal. Yang penting posisi gugus yang samanya sebelahan atau seberangan. Itu aja. Itu kuncinya. Jadi tidak harus punya rangkap 2. Jadi dengan siklopropana yang rumus atas atau langkah syarat atas itu keliru. Gitu ya. Itu tidak bisa digunakan. Nah, ini isomer geometri cis dan trans. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tentang cis trans? Atau kalau bisa dipahami, saya tunggu dengan jempol atau oke-nya, atau dengan chattingan atau suaranya. Ya, silakan. Pahami dulu. Pak, jadi kalau misalkan yang bukan rangkap 2, ini si strukturnya tuh mirip segitiga gini, Pak. Enggak juga. Enggak juga, Cecil. Nah, misal saya punya, boleh nggak punya struktur yang lain? Misalnya, dia tertutup, tapi C-nya 4. Boleh nggak? Nah, dia ada rangkap 2 nggak, Cecil? Nggak ada kan? Nggak Bisa? ada, Pak. Nggak ada. Bisa nggak cistran? Tetap pada prinsipnya bisa. Karena ingat ada 4 tangan, kan? C ini. Nah, kapan dia bisa membentuk cistran? Kalau misalnya, boleh nggak yang di sininya CH3, di sini CH3? Nah, ini bentuk cis atau trans? Bentuk cis. Kapan dia bisa bentuk trans?
Ingat posisinya itu ini ke bawah gitu ya. Bisa CH3-nya ke samping, bisa, itu jantinya bentuknya trans. Nah, ini CH3-nya jadi ke kanan, ini tetap di bawah. Nah, ini bentuk trans, Cecil. Ini bentuknya cis. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sip. Nah, jadi ingat cistran ini tidak harus selamanya rangkap 2. Dan boleh nggak si CH3 ini justru pindahnya ke atas ke sini? Boleh. Jadi dalam tataran pemahaman cistran itu tidak harus sebelahan. Si C dengan C-nya boleh ada jarak, tapi yang dilihat adalah substituen atau ada perbedaan nggak secara posisi yang sampingnya. Jadi samping itu kayak cabang. Nah, jadi si cabang-cabang gugus-gugus ini secara ruang bisa berbeda nggak? Nah, itu yang penting. Ruang beda itu ada bisa cis dan trans. Nah, ini adalah tentang isomer baru 4. Ya, kurang satu lagi isomer optik. Nah, untuk isomer optik karena waktu yang terbatas, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya plus pembahasan soal-soal tentang isomer. Ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya ke nomor WA saya. Gitu ya. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas di hari ini bisa menjadi bekal, bermanfaat, dan ya kita doakan bersama-sama materi ini bisa kalian pahami dengan baik dan keluar dalam UTBK sehingga jawaban kalian benar dan cepat pengerjaannya. Ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak.